Oke, kita mulai perkuliahan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Ya, sore agak telat berapa menit ini? Lumayan lama ya, 10 menit. Tadi saya kelelahan ya, habis ngajarin Petris dan kawan-kawan tadi tuh. Ini baru bangun tidur. Oke, kita akan melanjutkan, kita akan efisiensi waktu. Kita akan melanjutkan teorema yang minggu lalu, teorema ini ya, terkait tentang kongruensi ya. Kongruensi ya. Minggu lalu sudah ada berapa? Sudah saya kasih tahu berapa? 4 ya? 4 atau 5? Coba lihat catatannya. 4 ya kalau nggak salah ya. 4 ya, benar? Iya, Pak. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan teorema kelima ya. Saya akan share papan tulis dulu. Oke, tolong disiapkan catatannya semua. Oke. Oke, sebentar. Oke. Baik, teorema kelima. Teorema kelima ya. Teorema 5. Nah, ini dinamakan teorema Fermat ya. Teorema Fermat. Teorema Fermat. Matematikawan dari Prancis ya. Pierre de Fermat ya. Nah, kalau kalian teringat atau terlintas, Fermat itu sebenarnya sudah pernah kita dengar. Itu nama jurnal kita gitu kan, nama jurnal yang ada di Pendidikan Matematika Uniba, De Fermat itu. Kalian kalau cari jurnal Pendidikan Matematika Uniba, namanya De Fermat. Nah, itu ngambilnya dari sini tuh. Nama matematikawan ya, nama matematikawan dari Prancis. Pierre de Fermat ya. Pierre de Fermat. Nah, teoremanya itu berbunyi begini. Ambil, nah bisa dicatat ya. Ambil P bilangan prima. Ambil P bilangan prima jika P tidak habis membagi A, ya tidak habis membagi, ini ingat ya, tidak habis membagi A, maka P tidak habis membagi A atau dia itu relatif prima ya gitu ya. Jadi kayak misalnya, Pak, ini apakah pasti FPB-nya A dan P itu adalah 1? Yes. Misalnya saya punya bilangan 2 sama 7, ya kan? 2 sama 7 itu tidak habis membagi 7. Nah, jadi 2 dan 7 itu relatif prima. Atau misalnya yang lain 3 sama 11. Nah, itu juga relatif prima. Jadi pasti 1. Atau misalnya mau cari yang lain ya boleh saja kalian gitu ya, 2 sama 11. Nah, itu. Ya. Pasti dia relatif prima. Ya, jadi makanya di sini bunyi teoremanya jika P tidak habis membagi A atau, nah gitu kan, FPB dari A dan P sama dengan 1. Ya, atau relatif prima, maka A pangkat P kurang 1 kongruen. Ini kan kongruen kemarin 1 modulo P. Nah, ingat-ingat nih. Itu teorema Fermat ya. Nah, teorema ini berguna sekali untuk kalian misalnya nanti ketika lulus ada yang jadi pengajar olimpiade misalnya, ini masuk gitu ya, pakai teorema ini bisa untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan olimpiade gitu. Beberapa soal olimpiade khususnya berkaitan dengan teori bilangan. Nah, apa soalnya? Nih, saya akan kasih contoh gitu ya. Jadi teorema Fermat dan penerapan lainnya ya selanjutnya gitu ya. Jadi nanti saya akan kasih contoh soal olimpiade gitu ya. Ini contohnya misalnya terserah aja kalian mau apa, A dan P-nya silahkan. Yang jelas dia
A dan P itu relatif prima. Silakan, ada yang mau ngasih contoh? Biar kita bebas itu ya, tidak hanya contohnya dari saya, tapi dari kalian gitu. Kita langsung eksperimen di sini dengan teoremanya gitu. Silakan. Tapi ingat P-nya itu bilangan prima ya. A-nya itu terserah. Ayo silakan, siapa mau ngasih contoh? A-nya berapa, P-nya berapa? Silakan. Ada yang mau ngasih contoh? Ayo. Contoh gitu ya. Ayo, siapa mau? Sekali lagi, jangan takut salah ya. Tidak ada efek sampingnya. Ayo, ada? Saya tunjuk. Terus saya tunjuk sih, kalian lah gitu loh. Ayo. Ada contoh? Bunga barangkali. Ayo Bunga coba kasih contoh A dan P-nya. Gimana? Ada? Mau nggak? Halo Bunga? Ada Bunga? Ada, Pak. Yes, ayo. Berani nggak kasih contoh? Atau Pak masih bingung Pak dengan teoremanya? Gampang kok ini, beneran teoremanya. Nggak ada yang berani. Halo? 4. 4? Itu apa itu? A ya? Oke, 4. Yes, terus primanya berapa? 15. 4 sama 15? 4 sama 15? 21, Pak. 21 sama 15. 21 sama 15 itu FPB-nya 3, bukan 1. Ayo, yang lain, coba. 13, Pak. 13 sama berapa? 13 sama 2 misalnya, ya? Iya, boleh, Pak. Ya, Pak. Yes, oke. Kita coba ya 13 sama 2. Jadi P-nya itu bilangan prima itu 2, gitu kan? Kemudian kita berlaku atau benar nggak sih teorema ini gitu ya? Oke, kita bikin berarti kan 13 itu 13 2 kurang 1 gitu kan? Prima kurang 1, benar nggak sih dia itu kongruen dengan modulo kongruen 1 modulo 2. Oke, 13 pangkat 2 kurang 1. Nah, 13 pangkat 2 kurang 1 kan berarti sama aja 13 pangkat 1. Ya? Atau bisa kita tulis tetap, ya sudah 13. 13, benar nggak sih kongruen dengan 1 modulo 2? Benar nggak? Ya, benar, gitu kan? Karena 13 bagi 2, sisa 1. Kan gitu. Ya, itu benar. Atau misalnya, kayak kita percepat aja. Contoh lainnya misalnya, Pak, apakah selalu 13 sama 2? Bilangan prima sama bilangan prima? Enggak. Misalnya saya punya bilangan prima 3 tadi ya. 3, kemudian bilangan lainnya adalah 4. 4 itu tidak habis dibagi oleh 3 gitu ya. Nah, berarti coba ya, saya coba begini. 4, kemudian 3 kurang 1, kongruen dengan 1 modulo 3. Benar nggak? Kita akan hitung. Jadinya 4 pangkat 2, 1 modulo 3. 4 pangkat 2 berapa sih? 16. 16 bagi 3 berapa? Sisa 1 kan? Nah, benar. Itu kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa ini A itu bilangan berapapun gitu, ya. Pak, saya mau yang lebih besar misalnya 7 gitu ya. Boleh saja gitu. Atau mau yang 9 gitu ya. Nah, silakan saja. Jadi misalnya 5 sama 9. Gitu kan? Kan 5 tidak habis membagi 9 gitu. Jadi nyari contoh gampang aja gitu, ya. Sekali lagi nggak usah takut gitu ya. Contoh yang kecil-kecil aja, dari yang kecil-kecil aja gitu angka-angkanya. Yang sangat dekat dengan kita itu. Banyak sekali gitu contoh.
Gitu, ya. 5 sama 9. Nah, berarti 9 pangkat 5 kurang 1 kongruen 1 modulo 5. Sekali lagi yang perlu dicatat adalah primanya gitu ya. Jadi ini bukan P ini bukan bilangan sembarang tapi prima. Oke, ini 3 memenuhi, 2 memenuhi, 5 memenuhi. Kita lanjutkan. Seperti 9 pangkat 4 1 modulo 5. Benar nggak sih gitu kan? 9 pangkat 4 itu berapa? Nah, berarti 81 kali 81 berapa itu? Ya, berapa itu? 9 pangkat 4. 81 kali 81 berapa? Berapa? 65, 61. 561. 6.561. Sekarang coba 6.561 dibagi 5. Berapa hasilnya? 6561 bagi 5. 1, 5, 15, 3, 15, 6, 1, 5, 1. 1, benar Pak. 1312,2. 10. Yes, oke. 13, 12 ya. 13, 12. Nah, 13, 12 itu 13, 12 kita kalikan 5. Gitu kan? 0 yang 1. 6. Oh, 65, 60 ya. 65, 60. Nah, berarti kan sisa 1. Nah, itu. Ya, berarti benar. Kayak gitu. Nah, jadi itulah teorema Fermat ya. Jadi teorema Fermat itu kita bicara tentang bilangan prima yang tidak habis membagi suatu bilangan gitu ya. Dan itu berhubungan modulonya. Nah, silakan dicatat itu teorema yang kelima. Silakan. Kalau kalian mau nyatat yang lain, contoh lain, nah bisa gitu ya. Biar lebih paham atau apa namanya? Latihan-latihan soal, cara-cara latihan soal nanti gitu. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini masih yang sederhana-sederhana dulu ya. Nanti yang Pak, kapan Pak soal olimpiadenya Pak? Saya nggak sabar. Saya habis ini. Habis teorema ke-6 gitu ya. Nanti saya kaitkan. Teorema ke-6, itu nyambung sama teorema 5, nah baru tuh latihan soal olimpiadenya gitu ya. Oh ya, teorema Fermat ini juga tidak hanya berfungsi di ini ya, prima dengan modulo gitu ya, tapi dia nanti akan membantu atau juga bermanfaat untuk penentuan apakah bilangan itu prima atau tidak, bilangan itu prima atau tidak gitu ya. Jadi kan kita kemarin sudah belajar bilangan prima menggunakan saringan Eratosthenes gitu kan. Saringan Eratosthenes, kemudian apalagi tuh dengan bilangan prima. Kita tentukan akar-akarnya begitu. Ada caranya gitu ya. Kemudian nanti hasil akarnya itu dibagi dengan bilangan yang diduga prima. Ada juga cara berikutnya adalah dengan teorema Fermat gitu ya. Nanti saya akan ajarkan. Gitu, ya. Nanti. Oke, ini sudah dicatat? Sudah Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, baik, saya clear. Oke. Yang ke-6 ya, teorema ke-6. Kita bahas teorema ke-6. Ini mirip dengan teorema 5 tadi ya. Teorema 6. Teorema 6. Pendek aja teoremanya ya. Untuk setiap bilangan bulat A, ya, jadi atau misalnya kalian mau lebih ringkas berarti A, Z itu kan. A bilangan bulat berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Nah, mirip sama yang tadi. Ya, mirip sama yang tadi tuh. Kalau tadi dia pangkat P kurang 1. Kalau ini enggak, gitu ya. Kalau ini pangkat P aja.
Angkat P aja, tapi sisanya bukan 1, tapi sisanya A. Ya, berarti kan mirip sama teorema Fermat tadi. Ya kan? Kalau tadi teorema Fermat, saya kasih warna merah dulu. Kalau teorema Fermat tadi ini kurang 1, ininya sisanya 1, gitu kan? Nah, ini enggak. Ya, tapi sisanya adalah A itu sendiri. Nah, gimana contohnya? Ayo, siapa yang berani kasih contoh? Friska barangkali. Friska kan berani nggak kasih contoh? Ini malah contohnya sembarang aja gitu ya. Pak, saya mau bilangan bulatnya 5. Pak, saya mau 10. Terserah aja gitu. Yang penting P-nya itu kan prima. Silakan aja. Ayo, berapa? Tapi yang kecil-kecil dulu lah, gitu kan? Yang kecil-kecil aja dulu. 4 sama 3. 4 sama 3, oke. Kita tes ya. A atau bilangan bulat itu 4. Ya, yang dipilih 4. 4, kemudian P-nya atau primanya itu pangkat 3. P-nya itu 3. Jadi 4 pangkat 3. Apakah benar, gitu kan? Dia kongruen dengan 4 modulo 3. Nah, kita akan bedah. 4 pangkat 3 itu berapa? 64, oke. Sekarang saya tanya, 64 dibagi 3 berapa? 21. Oke, 21 ya. Oke, good, Kama. 21 kali 3 kan 63. Berapa sih? 21 kali 3? 63, Pak. 63 ya? Ya, 63. Oke, 63 ya? Oke, Pak, berarti nggak sesuai dong, Pak. Harusnya kalau ini dia jadinya 1 gitu kan? 1 modulo P. Ntar dulu. Yang lain? Boleh nggak saya jawab 60? 20 kali 3 gitu kan? Itu 60. Iya nggak sih? Gini deh, gini. Oke, kayak yang kemarin, 64 kongruen dengan modulo 3 gitu kan? Itu 1. Ya. Karena 64 bagi 3 itu, atau karena 64 kurang 1 itu bisa dibagi 3 ya. Ini 63 gitu kan. Ini 63. Ada lagi bentuk yang lain? Berapa? Misalnya, Pak, itu 4 bisa juga, Pak. Oke. Karena 64 kurang 4 kemudian 60 itu bisa dibagi 3. Yes. Oke, ya. Jadi teorema ini berlaku gitu kan. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya gitu kan. Sudah pernah kita bahas minggu lalu. Ada beberapa gitu kan, ada banyak versi 64 gitu kan. Kongruen dengan berapa gitu. Hanya saja nanti yang dipakai adalah residu terkecil gitu kan. Ya nggak sih? Ingat itu? Kalau misalnya, Pak, ingat yang teorema berapa itu kemarin? Yang residu terkecil. Ya, di mana residu atau R itu kurang dari M dan lebih dari sama dengan 0. Berarti R yang dipakai adalah yang 1, karena 1 itu kurang dari 3, gitu kan. Gitu. 4 itu enggak, gitu kan. 4 itu enggak. Tapi pertanyaannya, apakah boleh? Ya tetap boleh, gitu kan. Tetap boleh ini 4, tetap boleh ini yang lain, gitu kan. Atau misalnya 64, ini 60 kurang 3, 59 ya. 59 berarti sisa 5. Boleh juga gitu kan. Boleh juga. 59 64 kurang ya 59 bisa ya. 59 bagi 3 kan bisa. Gitu kan? Apa sih? 50 berapa sih? 57. 7 ya. Boleh gitu kan. Jadi tidak masalah, itu namanya sistem residu ya. Sistem residu. Nggak masalah gitu ya, sistem residu. Tapi
kalau diminta yang terkecil, residu terkecil, ya sudah yang ini gitu kan. Tapi kalau ini adalah sistem residu modulo gitu kan. Sistem modulonya, nggak apa-apa gitu. Nah, berarti teorema ini juga oke, benar gitu kan. Juga berlaku. Gitu. Jadi A gitu ya, atau bilangan bulat berapapun itu, dia akan kembali ke bilangan bulat itu, dan itu boleh gitu ya. Saya akan kasih contoh lain, misalnya kita ke contoh lain, berapa ya kira-kira ya? Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Berapa? 29. 29? Enggak, maksudnya yang P-nya 2, A-nya 9. Oke, kita coba ya. Jadi 9 pangkat 2, benar nggak sih dia itu 9 modulo 2? Nah, ini saja sudah tidak terpenuhi kan gitu ya? Benar nggak sih? Ini saja sudah tidak terpenuhi, maksudnya sudah tidak terpenuhi dengan teorema yang residu terkecil gitu kan. Ini juga sama nih. 4 saja sudah tidak terpenuhi, tapi ada teoremanya, Pak. Iya, ada, boleh gitu kan. Boleh. Gitu. Namanya sistem residu kan ada banyak gitu kan. Yang sudah saya bahas minggu lalu. Cuman ini teorema ini adalah mempermudah untuk penghafalan kalian bahwasannya oh ternyata bilangan bulat kalau dipangkatkan prima itu kongruen dengan bilangan bulat itu sendiri atau kembali ke bilangan itu. Maknanya seperti itu arahnya gitu ya. Tapi kalau diminta residu terkecil ya kita bisa cari gitu kan. Berarti harus di bawahnya 2. Harus di bawah 2 tapi lebih dari 0 kan gitu ya. Nah, oke, kita akan hitung. Berarti ini 81 kongruen 9 modulo 2. Lah kok bisa? Kita hitung aja ya. 81 kurang 9 itu berapa? 72 kan? Nah, 72 itu habis dibagi oleh 2 gitu ya. Jadi benar bisa gitu kan. Gitu. Atau misalnya, Pak, sebenarnya yang ideal itu kalau sesuai teorema yang residu terkecil itu kan 81 itu pasti sisa 1 gitu kan. 81 bagi 2 itu kan sisa 1 atau 81 kongruen dengan 1 modulo 2 gitu. Sebenarnya. Cuman itu tadi saya bilang ya, ini ada teoremanya dan berlaku, boleh gitu. Ya. Nah, seperti itu. Itu teorema ke-6. Silakan dicatat. Nanti kita habis ini akan mainkan soal olimpiade ya, olimpiade SMP. Kita akan kerjakan. Siapa tahu kalian nanti salah satu dari kalian ada yang jadi tutor olimpiade gitu kan. Nah, kita akan mainkan dengan menggunakan teorema Fermat. Silakan dicatat dulu. Nanti saya akan kasih. Sudah? Sudah dicatat? Ya, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan coba selesaikan soal olimpiade yang saya bilang itu ya. Kita akan coba selesaikan soal olimpiade dengan memanfaatkan dua teorema ini ya. Apakah berkaitan atau bisa dimanfaatkan atau tidak teorema ini ya. Kita coba. Jadi ada soal misalnya begini. Saya cari buku olimpiade, ini soalnya bentar ya. Oke, ini dia. Berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11. Nah, itu soal olimpiade tuh. Ya, ini ada di buku-buku soal olimpiade matematika SMP ya. SMA ada juga kayaknya ya. Berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11 gitu. Nah, mungkin dari kita akan
menyerah karena melihat, Pak, ini 5 pangkat 38. Berarti kan 5 itu berulang sebanyak 38 kali. Nah, hitung aja akan berapa banyak digit. Dibagi 11 lagi. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada triknya gitu ya. Ada triknya, kita menggunakan teorema Fermat. Gitu. Kita akan coba menggunakan teorema Fermat. Nah, kok bisa? Kita akan otak-atik ya. Kita akan otak-atik. Coba diktekan saya tadi teorema Fermatnya. Bagaimana bunyinya? Rumusnya tadi A pangkat teorema Fermat ya. Teorema Fermat. Apa tadi? A pangkat P-1 kongruen 1 mod P. Ya. Teorema yang kedua, lanjutannya tadi A pangkat P kongruen A modulo P. Ya, benar ya? Ya. Nah, kok bisa? Itu kan, ini kita selesaikan dengan teorema Fermat. Kita akan coba. Jadi, ini kan gini. Jadi gini. Ini kan sudah P, ya. Ya nggak sih? 11 itu sudah P. Sudah prima, ya nggak? Oke. Halo, perhatian? Iya, Pak. Oke. Yes, 11 itu sudah prima. Nah, kebetulan sudah prima, ya. Bentar ya, bentar. Oke, kita lanjut. 11 itu sudah prima. Berarti kan, misal kita menggunakan teorema Fermat, kita kan jadinya begini nih. Kita arahnya adalah modulo 11, gitu kan. Nah, berarti, misal kita menggunakan teorema ini 1, berarti ini 11 kurang 1. 5, kan gitu ya. Nah, berarti 5 pangkat 10 itu kongruen dengan 1 modulo 11. Sampai di sini bisa diterima? Bisa? Hello? Anybody? Bisa ya? Oke. Tidak ada kesesatan ya? Kalau ada kesesatan ngomong ya. Oke. Jadi bisa kan? Itu dari teorema Fermat. Berarti 5 pangkat 10 itu, kalau ditanya ya berapa sisa pembagian? Kalau 5 pangkat 10, sisa pembagiannya 1. Tapi kan soalnya nggak 5 pangkat 10, 5 pangkat 38. Bagaimana caranya? Ya, 38-nya kita jabarin. Ya, 38-nya kita jabarin. Nah, di sini harus kreatif tuh. 38 itu pembaginya 10. Nah, berarti kan 3 dikali 10 ditambah 8. Kan gitu ya? Ya nggak sih? 3 kali 10 tambah 8. Atau bisa kita tulis nanti 5, ya. 5 pangkat 38 itu 5 pangkat berapa? 10 kali 3 tambah 8. Atau 3 kali 10, terserah aja ya. 10 kali 3 tambah 8. Nah, kan gitu. Ini ya bisa kita tuliskan 5 pangkat 10 ya. Itu kongruen dengan 5 pangkat 10 gitu. 3 ya. Jadi kalau pangkat kemudian dipangkatkan kan berarti dikali. Nah, itu kan 10 kali 3. Berarti bisa kita tuliskan 5 pangkat 10 pangkat 3. Benar nggak sifat itu? Benar? Benar. Benar ya? Oke. Kemudian 5 pangkat 8-nya kita pisah tuh. Jadinya 5 pangkat 8 gitu ya. Modulo 11. Berarti belum satu lagi ya. Nah, satunya enggak dulu ya. Ini kan tadi kalau kita bicara 5 pangkat 10. Nah, ini kan 5 pangkat 38. Berarti kan ini penjabarannya, kongruensinya bukan 1 gitu ya. Nah, kita masih cari dulu ya. Nah, di sini yang sifat yang sudah ada ini kan, ini sudah ada nih. Yang enak nih. 5 pangkat 10 kongruen 1 modul 11. Berarti 5 pangkat 10 itu nggak usah kita ubah karena ini sudah kita dapatkan di sini nih. Jadi kita biarkan aja. Nah, kita di sini main kreatifnya itu adalah 5 pangkat 8-nya yang akan kita modifikasi.
Ya, yang akan kita modifikasi adalah 5 pangkat 8. Ya, 5 pangkat 8 ya benar. 5 pangkat 8 yang akan kita modifikasi. Kemudian berarti kongruen. Nah, ini kita biarkan saja 5 pangkat 10 pangkat 3 itu. Nah, ini bisa kita ubah juga ya, mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Ini bisa kita buat 5 pangkat 2 pangkat 4 gitu ya. Modulo 11. Ayo. Dari sini ada pertanyaan nggak? Siapa mau kritis? Silakan, saya kasih kesempatan. Ada pertanyaan nggak? Maksud saya nanya, saya jawab sendiri. Ada pertanyaan tidak? Dalam pembuktian ini, ayo gunakan alur logikanya. Dalam pembuktiannya. Sampai sini jelas atau apa yang dibingungkan? Silakan ditanyakan. Halo? Bisa diterima? Bisa diterima sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kemudian, nah ini kan tadi kita bilang kita tetap ya. Mungkin kayak kita akan mainkan di sini. Pak, kenapa 5 pangkat 2? Gitu kan. Kenapa nggak 5 pangkat 3 aja? Gitu. Di sini kenapa saya mainkan 5 pangkat 2? Karena 5 pangkat 2 itu 25. 25 itu dekat dengan 11. Gitu, ya. Jadi kenapa saya pakai 5 pangkat 2? Karena 5 pangkat 2 itu 25. Ya, 5 pangkat 2 itu 25. Dan 25 kalau kita bagi 11 itu enak dapatnya. Gitu ya, karena dekat. 25 bagi 11, berapa? 2, sisa 3. Ya. Atau bisa kita tuliskan 25 itu kongruen, 25 kongruen apa itu? 3 modulo 11. Gitu. Sampai sini bisa diterima? Gimana logika-logikanya nih? Atau ada yang sesat? Diamati dulu ya, diamati, dicermati. Baru ya 5 pangkat 2 kan 25. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi 5 pangkat 10 pangkat 3 ini kita biarkan saja tetap. Nah, ini jadinya 25 gitu ya. Berarti 25 itu bisa saya tuliskan 3 modulo 11 kan gitu ya. Atau bisa kita tuliskan 3. Setara dengan 3. Gitu ya. Setara dengan 3. Pangkat 4 modulo 11. Gitu. Ya. Jadi 5 pangkat 2 modulo 11 itu 5 pangkat 2 modulo 11 itu 3 modulo 11 karena pangkat tetap ya, jadi pangkat 4 gitu ya. Pangkat 4 apakah hasilnya tetap 3? Nah, ini kita kalikan aja dulu ya. 3 pangkat 4 itu berapa gitu ya. Kita akan mainkan lagi. Ini kita tetap saja 3 pangkat 4 itu 81. Nah, lagi tuh 81 modulo 11 gitu ya. Jadi kita perhatikan. Mungkin, misalnya kalian mau ngitung, Pak, boleh nggak saya 5 pangkat 8 langsung? Nah, kita perhan aja dulu di sini karena biar mudah ininya ya, perhitungannya. Menjadi kecil, menjadi 3, ya, dari 5 pangkat 2. Dari 5 pangkat 8, kemudian menjadi 5 pangkat 2, kemudian menjadi 3, lalu 3 pangkat 4, kan jadi lebih mudah. Nah, kemudian 81 modulo 11, saya geser dulu. Oke. 81 modulo 11 atau 81 bagi 11 itu berapa itu? 81 bagi 11. 11 kali 7, 77 ya. Jadinya 7, sisa 4. Ya nggak sih? 4. Nah, berarti 81 modulo 11 itu 4. Nah, berarti bisa kita tuliskan 5 pangkat 10 pangkat 3 kali 4 modulo 11. Sampai sini sudah hampir selesai. Pak, ini kenapa dibiarkan? Ini sebenarnya hasilnya 1. Nih, perhatikan. 5 pangkat 10. Ya. 5 pangkat 10 itu 1 kan sisanya. Gitu. Kalau dipangkatkan 3, ya tetap 1. Gitu ya. Jadi dia tetap akan 1. Gitu. Karena 5 pangkat 10 sendiri 1. Kalau 1 kita pangkatkan 3 sama kayak ini tadi ya.
1 kita pakatkan 3, ya tetap 1. Jadinya 1, kemudian kali 4, kali modulo 11. Sudah, selesai. Kalau ditanya, berapa sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Jawabannya 4. Selesai. Itu soal olimpiade itu. Tentunya nggak ada di KM MIPA ya, yang ini teori bilangan. Nah, itu ya. Jadi jawabannya 4. Kalau tidak percaya, coba deh dicek. Nggak tahu menggunakan aplikasi ya. Kalau memang ada 5 pangkat 38 bagi 11 gitu ya. 5 pangkat 38 dibagi 11. Itu pasti bersisa 4. Gitu. Ya, seperti itu. Nggak tahu, saya kalau di Excel bisa nggak sih ya? Kita coba ya. Saya penasaran. Kita akan buka. Atau nggak kebaca ya kalau di Excel itu ya, digitnya panjang banget itu. Iya, kayaknya nggak kebaca tuh. 5 pangkat 38. Iya, panjang sekali ya. Panjang sekali itu digitnya itu ya. Panjang sekali. Ya, panjang sekali nih. Kalau misalnya kita bagi, ya jadi dengan ini bagi 11. Nah, banyak juga ya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan teorema Fermat untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Sisa pembagian gitu ya. Silakan dicatat atau di screenshot dulu sebelum kita melanjutkan contoh berikutnya. Oke, sudah? Sudah dicatat atau screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Tapi kayaknya masih ada nyatat tuh. Saya amati masih ada nyatat kayaknya. Kalau ada yang, kok ada yang kelihatan kepalanya berasap? Enggak. Gampang, ini gampang ya. Gampang sekali. Ya. Sebentar. Saya coba pakai ya. Saya coba pakai filter ya. Biar menarik. Filter bajak laut. Nggak ada filter bajak laut ya. Perasaan ada deh. Nah, ini ya. Jadi kalian diajak oleh bajak laut. Oke. Nah, ini aja. Oke, baik. Kita akan melanjutkan. Ini aja deh. Yang bagus nih. Yes. Oke, kita ini saja. Ya, seru banget nih kalau begini. Gimana Petrus? Keren nggak saya Petrus? Kapan lagi ngajak pakai kacamata hitam? Oke. Kita akan melanjutkan, saya clear ya. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke contoh berikutnya tentang pembuktian bilangan prima, gitu ya. Ini misalnya saya ada kasih soal. Coba ini. Ya, soalnya gampang aja. Apakah 117 itu bilangan prima?
Nah, gitu aja dah soalnya. Apakah 117 itu bilangan prima? Nah, coba tebak. Jawabannya cuma 2 kan? Kemungkinannya prima atau bukan. Ya, atau prima atau komposit kan gitu ya. Nah, silakan. Tebak-tebak ya, tebak-tebak berhadiah. 117 itu prima atau bukan? Siapa yang mau berpendapat? Ingat, kita belum ke teoremanya ya. Kita belum ke teoremanya atau belum penyelesaian teoremanya. Tapi coba berhipotesis dulu. Nah, coba. Berhipotesis dulu. Kira-kira berapa? Tebakan kalian 117 itu prima atau bukan? Bukan, Pak. Kama apa? Bukan. Kenapa Kama? Bukan. Tebakanmu Tapi kalau kenapa? dibagi tiga itu dia berapa tadi kan? 93. 117 bagi 3 itu 93. Oke, sudah. Berarti dia bukan prima gitu ya. 117 dibagi 3 itu 93 ya. 39. 39. Mana sih? 39. Salah ngomong, Pak. Salah ngomong. 39 ya. 9 kali 3, 7. Oke, ya. Oke, tanpa bersusah payah, langsung aja gitu ya. Jadi benar cara itu. Saya yakin caranya pasti tebak-tebakannya. Oke, kita coba dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5 gitu kan. Memang cara itu cara yang sangat lumrah gitu kan. Cara yang sangat lumrah untuk menyelesaikan atau menebak 117 itu prima atau bukan. Ya. Itu kalau secara alur pengerjaannya mungkin di otak bawah sadar kita sudah tahu caranya gitu ya. Kita sudah tahu. Tapi apakah ada teoremanya gitu ya, atau apakah ada cara khususnya atau prosedur khususnya? Sebenarnya ada gitu ya prosedur khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan saringan Eratosthenes ya. Kalian bisa bikin saringan Eratosthenes. Ya, saringan Eratosthenes. Saya nggak perlu jelasin ya, itu di video sebelumnya sudah ada juga. Kita cari gitu kan, kelipatan-kelipatan gitu. Kemudian yang tidak kena kelipatan, nah itu berarti dia bilangan prima gitu. Nah, caranya yang dilakukan Kama tadi itu sebenarnya simpelnya begini. Pak, gimana kalau kita bilangannya itu sangat besar gitu kan? Nah, maka cara yang digunakan adalah langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya yang saya bilang tadi, langkah-langkah yang sudah kita tanamkan di pikiran kita, di otak bawah sadar kita. Kita tahu caranya seperti itu gitu ya. Jadi langkah-langkahnya misal gitu ya. Misal P bilangan prima. Ini misal gitu ya. Kita bilang P itu bilangan prima. Lalu langkah kedua itu P kita cari akarnya. Kok akar? Cari akar P gitu ya. Kemudian yang ketiga cari bilangan prima yang kurang dari akar P. Itu ya. Yang keempat, bagilah akar P dengan bilangan-bilangan prima kurang dari akar P. Gitu. Nah, itu sebenarnya gitu kan. Nah, cara-caranya seperti itu ya. Masa iya sih Pak begitu? Kita coba aja. Akar 117 berapa? Kita misalkan 117 itu prima gitu kan. Maka misal P ini bukan bilangan prima ya. Suatu bilangan tertentu gitu aja ya. Bilangan tertentu gitu ya. Bilangan tertentu. Atau bilangan bulat gitu kan. Nah, jadi kita cari akar 117. Berapa itu? Akar 117. Coba silakan dihitung. Akar 117. Berapa? Halo, akar 117 berapa? Halo? Suara saya nggak kedengaran kah? Ayo. 10,81. Nah, itu dia 10, kan? 10,81 dan seterusnya gitu ya.
Nah, kita cari bilangan prima yang kurang dari 10,81. Apa aja? 2, 3, 5, 7. Oke? Ya, ini kita anggap bilangan bulat ya. Ini juga bilangan bulat. Gitu ya, AKP-nya. Nah, lalu kita bagi gitu ya. Kita bagi nih, jadi 10 kita bagi 2, 10 kita bagi 3, 10 kita bagi 5, 10 kita bagi 7. Ya. 10 ya, kita bikin 10, jangan 10 koma tapi 10 gitu ya. 10 bagi 2 ya, atau ini kita nanti dulu ya. 10 bagi 3, 3 koma. 10 bagi 5, 10 bagi 7, 1 koma. Nah, 10 bagi 2 itu habis, 10 bagi 5 itu habis. Kalau ada yang habis membagi atau habis 10 itu habis dibagi, maka bilangan tersebut bukan prima atau komposit. Atau komposit. Dah, gitu aja. Tapi kalau semuanya tidak habis membagi atau gini 1 koma, 2 koma, 3 koma ya tidak habis membagi, itu pasti prima. Gitu ya. Nah, sebenarnya begitu. Itu cara mudahnya gitu. Nah, ini yang bisa kita ajarkan ke anak-anak SD kita ya, siswa-siswi SD kita. Seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, cara berikutnya saya ingin ajarkan menggunakan teorema Fermat tadi. Kita manfaatkan teorema Fermat gitu ya, teorema Fermat. Ini bisa dipahami langkah ini atau ada yang menyesatkan? Di sini kita ke teorema Fermat aja. Itu ya. Gimana? Bisa ini? Bisa dipahami? Bisa. Halo? Bisa ya? Oke. Kita ke berikutnya aja ya. Nah, sekarang kita coba dengan teorema Fermat ya. Benar nggak gitu kan? Tadi Pak itu 117 itu prima gitu kan. Nah, kita menggunakan teorema Fermat cara membuktikannya. Nah, jadi untuk membuktikannya atau untuk memeriksa, kita pilih dulu bilangan bulat positif terkecil. Ya, jadi langkah-langkahnya kita pilih bilangan bulat positif terkecil yang relatif prima. Ya, jadi kita cari bilangan bulat positif terkecil yang AP sama dengan 1 kan gitu ya tadi ya, relatif prima. Relatif prima dengan 117. Gitu. Ya, relatif prima dengan 117. Nah, misal kita pilih bilangan bulat itu yang terkecil itu 2 ya. Kita pilih 2 aja. Kita pilih 2. Jangan 1, tapi kita pilih 2 ya. Kita pilih 2. Jadi nanti 2 pangkat gitu ya. Jadi dengan teorema Fermat berarti kan menjadi gini. 2 pangkat jadinya nah di sini aja di bawah aja. 2 pangkat 117 dikurang 1 kongruen 1 modulo 117. Asumsinya, ingat ya, ini asumsi 117 itu prima. Ingat ya, kita asumsikan karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu dia itu prima atau enggak. Jadi kita asumsikan dia itu P. Jadi dengan teorema Fermat 2 pangkat 117 dikurang 1 kongruen 1 modulo 117. Benar? Teorema Fermat begini bunyinya kan? Ya, jadi kita asumsikan 117 itu P. Gitu, ya. Lalu, nah kita mainkan di sini ya. Kita mainkan kedua ruas ya. Jadi misalnya kedua ruas kita kalikan. Nah, kita di sini main kreatif ya. Sebelum di situ kita ini berarti kan 2 pangkat ini ya. 2 pangkat 116 1 modulo 117. Nah, di sini kita main kreatif ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2. Kedua ruas kali 2.
Nah, kita akan coba kita kali 2. Kenapa kali 2? Supaya ini tidak jadi 1. Kita akan counter asumsi yang kita misalkan ini. Kita akan counter asumsi ini. Berarti kalau kita kalikan 2, berarti kan ini menjadi 2 pangkat 116 dikali 2. Ini kan 1 kali 2 berarti ya 1 kali 2 modulo 117. Ini berarti pangkat 1 ya, berarti kan 2 pangkat kembali ke 2 pangkat 117 kongruen 2 modulo 117. Nah, kita mainnya di sini nih. Ya. Nah, lalu 117 kita jabarin sama kayak yang tadi 38. 117 itu berapa kali berapa? Nah, kita jabarin, kita mainkan. 117 itu apa itu? Coba silakan dibagi-bagi itu 117. Selain 3 kali 39 ya. Coba yang lain. 339 coba. Dia apa ya? Oh, gini. Kriterianya gini. Cari 2 pangkat berapa ya, 2 pangkat berapa yang menghasilkan suatu angka yang mendekati dengan 117 gitu ya. Jadi kenapa Pak? Supaya mirip yang tadi itu 25. Tadi kan 25 sama 11. Oh, 25 itu 5 pangkat 2 gitu ya. Jadi 5 pangkat 2 atau 2 pangkat berapa kan? 5 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 11. Oh, ternyata 25 dibagi 11 sisa. Nah, jadi ini yang mendekati 117 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 itu 32. Nah, 32 masih jauh. 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 6 itu 64, masih jauh. Nah, kayak gitu. 2 pangkat 7 128. Nah, kayak gitu. Nah, berarti 128. Nah, berarti kita pakai yang 128. Kayak gitu. Jadi mainkannya seperti itu. Ya, asumsinya seperti itu. Jadi 2 pangkat 7 dikali berapa ya? 7 dikali 15, enggak. 7 kali 16, 7 kali 17. 7 kali 16 ya. Jadi 7 kali 16 tambah 7 kali 16 itu 112, berarti tambah 5. Nah, kayak gitu. Mainkannya begitu. Ya, jadi 117 itu 7 kali 16 tambah 5. Gitu. Kongruen ya. 2 modulo 117. Nah, seperti itu. Nah, ini main kreativitas aja sih sebenarnya. Gitu, ya. Nah, kita kerjakan yang sini dulu. Ini bisa kayak tadi, berarti 2 pangkat 7 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5. Kan gitu ya? Ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, bahwasannya ini adalah 7 kali 16 tambah 5, ini hasilnya jadi kayak gini nih. Nah, kemudian yang perlu jadi catatan lagi, 2 pangkat 7 tadi kan 128 ya. 128 itu dibagi 11 berapa? Bagi 11. Bagi 117. Sorry ya, ini jadi saya tuliskan dulu. Ya, catatan. 2 pangkat 7 sama dengan 128 kongruen berapa itu? 11 ya. 128 dibagi 117 itu 1, sisa 11. Gitu kan. Nah, nanti kita akan mainkan 11. Kayak gitu. Ya, kita akan mainkan 11. Sehingga ini bisa kita tulis ya. Jadi 2 pangkat apa tadi itu? 2 pangkat 107 ya. 2 pangkat 117 itu kongruen dengan 2 pangkat 7 pangkat 16
2 pangkat 5 modulo 117. Nah, seperti itu. Ya, kita kalikan. Nah, situ dulu ya. Kemudian, apa lagi tuh? Nah, 2 pangkat 7 itu tadi ini. Ya, 2 pangkat 7 modulo 117 itu 11. Nah, berarti ini bisa kita ganti 11 ya. Bisa kita ganti 11 pangkat 16, 2 pangkat 5 modulo 117. Pahami pola ngerjainnya gitu ya, sama kayak yang soal tadi. Misalnya nanti kurang paham ya, bisa nanti pahami, kemudian nonton videonya ulang gitu ya. Misalnya kurang paham. Kemudian 11 pangkat 16, tar dulu. 2 pangkat 5 itu 32 ya? Nggak bisa itu. Nah, kemudian mainkan lagi nih. Pak, 16 bisa nggak dimainkan lagi? Bisa. 11 itu, nah lagi ya, 11 dikali, misal 11 kuadrat. 11 kuadrat itu 121. 121 itu dekat dengan 117. Nah, berarti bisa kita mainkan tuh. Kita mainkan 11 pangkat 2 pangkat 8. Nah, karena 2 kali 8, 16. Nah, jadi bisa kita mainkan. 2 pangkat 5 modulo 117. Gitu. Ya. Lalu, berarti 121 ya, pangkat 8, 2 pangkat 5 modulo 117. Nah, gitu ya. 121 pangkat 8, 2 pangkat 5 modulo 117. Oke. Saya akan lanjutkan dulu ke sebelah. Nanti dicatat ya, entah. Nanti aja dulu. Berarti tadi ya, titik-titik kita lanjutkan. 121 pangkat 8, 2 pangkat 5 modulo 117. Nah, 121 modulo 117 itu berapa? Ya, 121 modulo 117, 121 bagi 117 itu 1 sisa 4. Nah, berarti ini diganti 4. Nah, gitu aja. Jadi cara mainnya begitu. Direduksi begitu dimainkannya. Sehingga 4 pangkat 8, 2 pangkat 5 modulo 117. Ya. Nah, terus kita mainin lagi. 4 pangkat 8, 4. Terus di sini 2. Masa kita 2 kita diamkan, diapain ya? Oh, jangan-jangan 4 ini bisa kita jadikan 2 pangkat. Oke, kita mainkan juga di situ. Ya, mana bisa kita sederhanakan? Oh, 4 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2, kemudian pangkat 8, 2 pangkat 5, modulo 117, sehingga ini menjadi 2 pangkat 16. 2 pangkat 16, Sebenarnya ini mungkin dari sini sudah langkahnya bisa beda-beda ya, tiap anak bisa beda-beda. Mungkin, Pak, saya ini, 4 pangkat 16, 16 kali 4, 64, 60. Misalnya, Pak, saya di sini 4 pangkat 4, Pak. Boleh nggak? Mungkin nanti caranya akan berbeda ya, tiap-tiap anak ya. Tiap-tiap anak beda, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dipakai 256 sama 117, boleh nggak? Pasti anak-anak beda-beda tuh di sini, ya. Kreativitasnya beda-beda, gitu. Ya. Cuman kita memang mencari atau kreatif di sini mencari yang terdekat dengan 117. Tujuannya begitu. Ya. Oke, kita coba di sini 2 pangkat 16, kemudian 2 pangkat 5, modulo 117. Nah, kita akan mainkan. Berarti kalau perkalian itu ditambah, nah, akhirnya kan bisa dimainkan tuh 2 pangkat, gitu kan. 21. Kenapa 2? Nanti ini kita coba kembali ke yang tadi apa tidak, gitu kan. Nah, 2 pangkat 21, berarti sama lagi nih dengan pola sebelumnya. Tadi kita pakai 2 pangkat. Nih. Kita pakai, saya ganti pulpen dulu. Tadi kita pakai 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 menjadi 11. Nih, bisa kita mainkan tuh. Ya, bisa kita mainkan. Nah, berarti 2 pangkat 21 bisa saya tuliskan
Bentar, pulpennya. Oke, nggak apa-apa, pulpen biru aja. 2 pangkat 7 pangkat 3. Yaitu, ya. Modulo 117. 2 pangkat 7 tadi berapa? 128. Ya. 128 modulo 117 tadi berapa? Kita lihat yang atas nih. 2 pangkat 7 menjadi 11 nih. Ya, karena kita sudah tahu di sini nih. Nih. 11, gitu kan? Nah, berarti bisa kita ambil tuh. Oh, berarti 2 pangkat 7 itu pasti hasilnya 11. 11 pangkat 3 modulo 117. Nah, gitu. Lalu 11 boleh nggak kita mainkan lagi? Pak, 11 itu 11 kuadrat, itu kan? Nah, boleh aja ya. Jadi 11 dikali 11 dikali 11 modulo 117. Mungkin kalian akan nanya, Pak, kenapa nggak bisa dijadikan gini? Nah, ini kan bukan bilangan genap. Kalau 3 kan susah ya. 3 dikali 1 atau 1 kali 3, gitu aja kan. Kalau 16 enak, ya kan? 16, 2 sama 8 bisa dipecah kayak gini. Kalau ini kan nggak bisa. Nah, jadi kita kalikan begini. Kita, jabarkan. Ya, jadi 11 kali 11 kali 11. Sehingga di sini menjadi 121 kali 11 modulo 117. Kembali lagi ke poin awal tadi, 121. Kita ke sebelumnya. 121 tadi, ini 121. Ya, saya kotakin. 121 modulo 117 tadi berapa hasilnya? Yang paling atas tadi itu berarti. Nih, 4. Nih, ya. Berarti 4 jawabannya nih. Nih, 4. Berarti 121 modulo 117 atau 121 bagi 117 sisanya 4. 4 kali 11 modulo 117. Kita lanjut. 4 kali 11 44 modulo 117. Ya, ini tadi 2 pangkat. Apa tadi? 2 pangkat 117 ya. Ya. Nah, bisa nggak ini 44 sama 117? Nggak bisa, ini lebih kecil gitu ya. Nah, jadi 2 pangkat 117 kongruen 44 modulo 117. Ya. Pertanyaannya, terus simpulannya apa, Pak? Gitu kan? Simpulannya apa? Simpulannya ya kita cek aja di asumsi kita tadi. Asumsinya adalah 2 pangkat, mana tadi? Nih asumsinya nih. Nih. Asumsi kita adalah 2 pangkat 117 itu, ya, 2 pangkat 117 kongruen 2 modulo 117. Tapi di kita, di hasilnya ini, ya kan, jadi harusnya 2 pangkat 117 kongruen 2 modulo 117. Tapi hasilnya ini, nah berarti nggak sesuai gitu kan. Berarti tidak atau bukan bilangan prima, begitu aja. Jadi 2 pangkat 117 apa namanya itu? Kongruen 44, dan ini tidak sama ya, tidak sama dengan 2 modulo 117. Nah, itu. Sehingga siapa itu? Sehingga 117 bukan bilangan prima. Selesai. Gitu. Ya. Ada. Ya, seperti itu ya. Cara teorema Fermat ya, penerapan teorema Fermat sama teorema berikutnya tadi, teorema 6 ya, untuk menyelesaikan soal atau menebak apakah bilangan itu prima atau bukan. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, silakan dicatat kalau ada pertanyaan, silakan ya. Catat ini dulu ya tadi ya. Nah, silakan ya. Ya, ini belum dicatat kan ya tadi ya? Ini belum kan? Nah, silakan, atau dipahami atau di screenshot, ngomong aja ya. Nah, silakan. Yang mana yang belum dicatat? Ini sudah? Ini sudah kan? Halo, sudah kan ini kan? Sudah, Pak. Ini? Belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah juga? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, sudah.
Oke, catat dulu. Nah, baru nanti angka terakhir ya. Satu teorema lagi nanti sebelum penutupan ya. Terakhir aja. Sudah. Oke, nih. Nah, ini dia yang kita dapatkan ya, 44 ya sisanya. Berarti bukan prima. Seperti itu. Sudah? Screenshot? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, teorema berikutnya, teorema berapa? 5, 6, 7 ya? Teorema 7. Nah, ini selesai sudah. Teorema 7, ini gampang juga teoremanya. Jadi bunyinya begini. By the way sebelum itu tadi. Nah, ini silakan aja ya mana yang kalian suka caranya. Oh, ini cara teorema Fermat. Memang panjang caranya. Ini yang cara sederhana kita ya, kalau kita misalnya mengajarkan ke siswa kita, khususnya siswa SD. Ya. Kalau akar kuadrat, menentukan bilangan prima, ya itu dicarikan akar kuadratnya dulu gitu kan, akarnya dulu. Nah, ini untuk dasar-dasar anak-anak SD. Sudah paham nggak? Atau menggunakan saringan ini, yang kotak-kotak itu ya. Nah, saringan Eratosthenes ya. Nah, bisa nih. Ya. Itu untuk anak SD, tapi kalau anak kuliahan ya inilah, gitu kan, teorema Fermat. Terus keren. Baik, kita lanjut teorema terakhir, jika P dan Q. Nah, oke. Jika P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda. Nah, jadi P dan Q ini prima ya, dua-duanya prima. Sedemikian hingga A pangkat P kongruen A modulo Q. Wah, ini ya. Ini P, ini Q, dan A pangkat Q kongruen A modulo P, maka ini ya, jadi kebalikan ya, kalau ini P, ininya Q, ininya P, maka A pangkat P kalikan Q kongruen A modulo PQ. Nah, ini dia teoremanya. Teorema terakhir aja ya, teorema terakhir. 7 aja lah. Minggu depan lagi kita akan lanjut. Ya. Oke, contoh. Siapa yang mau kasih contoh? P dan Q ya. Kalau bisa Q-nya kecil ya. Enggak, Ding. Oke, kita coba ya. Misalnya bilangan A itu 4 ya. 4 pangkat 2. Jadi P-nya 2. Benar nggak sih? Gitu kan. Modulo. Itu ya. Ini P, ini Q. 16 gitu kan. 16 bagi 3 kan 5 ya, sisa 1. Nah, ini kan tadi kan sekali lagi tidak residu terkecil gitu kan. Tapi 16 bagi 3 bisa aja 4, sisanya 4. Kan gitu ya. Nah, sehingga ini bisa ya yang pertama, dan yang kedua berarti A pangkat Q berarti 4 pangkat 3 kongruen dengan 4 modulo 2. Nah, kita tes aja. 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya? Ya benar ya? Benar. 64 kongruen dengan 64 bagi 2. 4 ya?
64 bagi 2 kan 32. Ya. 64 bagi 2 itu 32. Namun di sini kita 64 bagi 2 adalah ini 4 ya. Nah, itu ya. Jadi 64 bagi 2 itu 30 ya. 64 bagi 2 itu 30, sisa 4. 16 bagi 3 itu 4, sisa 4 kan gitu ya. Nah, ya, 64 bagi 2, 30, sisa 4. Oke, baik. Kita akan ke ininya. Nah, berarti kita kalikan ya, kita coba. Berarti 4 pangkat. Ya, 2 sama 3 ya. 2 kali 3 kongruen 4. Kita coba benar nggak sih gitu kan. 2 kali 3. Berarti 4 pangkat 6. 4 modulo 6. 4 pangkat 6 berapa? Ya, 4 pangkat 6 berapa? (4096) ya. 4096 4 modulo 6. Benar nggak sih gitu kan? 4096 bagi 6. Ya. Jadi 4096 bagi 6 sama dengan berapa? 4096 itu 682. Sisa 4 ya. 682 dikali 6 4092, nah sisa 4 ya. Nah, jadi oke, benar gitu kan teoremanya seperti itu. Nah, itu teorema terakhir lah untuk hari ini. Ke depan kita akan lanjutkan lagi ya, perkongruenan linear ya. Itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan, atau jika ada kebingungan silakan angkat tangan, sampaikan bingungnya di mana. Catat aja, nanti kalau misalnya masih bingung bisa tanyakan atau tonton ulang videonya gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup ya, itu aja. Bisa dipahami ya? Gimana? Kalian? Sudah masuk maghrib nih? Sudah azan tuh? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Oke. Cukuplah kuliah kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Pertemuan terakhir ya, minggu depan. Perkongruenan linear. Sudah dicatat atau screenshot? Gimana? Sudah catat atau screenshot? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, itu sudah azan ya. Sudah mau komat makan. Oke, baik. Cukup ya kuliah kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Senin depan, ya. Itu pertemuan terakhir untuk mata kuliah teori bilangan di semester ini. Kemudian jangan lupa untuk mata kuliah media pembelajaran di hari Kamis nanti, berarti tinggal 3 kelompok dan itu pertemuan terakhir kita gitu ya. Nanti saya kasih evaluasinya juga. Kemudian untuk sampaikan persiapan UASnya bagaimana gitu ya. Termasuk teori bilangan ini juga berarti kalian harus ini juga ya. Siapin juga gitu. Materinya dari mana-mana saja gitu ya. Oke, baik, cukup kuliah kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya mohon maaf juga jika tadi ada salah kata, ataupun sikap, ataupun perbuatan, ataupun kurang maksimal dalam menjelaskan. Ya, itu berarti salah saya gitu ya. Nanti kalian bisa tanya aja, nggak usah takut, kemudian bisa nonton ulang gitu ya. Nonton ulang video ini, nanti akan saya upload di YouTube gitu ya. Oke, sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya end meeting ya.